senangnya itu ini ada itu mungkin diberi motivasi agar anak itu ikut eskul tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk paslon nomor 02. Kami kan tadi juga bilang untuk mensosialisasikan eskul tersebut. Berarti apakah Anda setuju dengan tanggapan saya tadi? Jadi kita adanya eskul di sini itu untuk menunjukkan bakat kita. Jika kita sudah bakat menjahit, maka jika kita sudah berada di rumah dan jika kita sudah berada di rumah, kita bisa mengembangkan bakat itu dengan cara menerima order-order dari orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon calon nomor 2. Kepada pasangan calon nomor 3 dipersilakan dari jawaban dari pasangan calon nomor 2. Kita akan memanggil guru ekstrakurikuler yang tadi dan eskul tersebut dilaksanakan di saat pada jam sekolah. Karena jika pulang sekolah anak-anak itu banyak yang tidak suka dan jadi itu juga dan kita akan memotivasi anak-anak untuk supaya eskul kerja itu berjalan lagi. Kita mendatangkan guru, guru eskul menjahit. Mana sih sini? It's time for lesson substitution. Saatnya pergantian jam pelajaran. Yang bertema
baik dibuat acara seperti pembacaan maulid juga. Dan untuk iuran, kalau menurut saya kan banyak pada maulid Nabi itu kan banyak jajan di rumah, atau kalau tak dibuat parsel gitu, si anak setiap anak itu bawa, nanti dikumpulkan di tengah lapangan, anak-anak itu melingkar, terus baca salawat atau apa gitu, nanti yang berhenti di depannya yaitu yang diambil dia. Jadi adil. Terima kasih. Paslon nomor 4 diperkenankan dengan doa dari Allah. Dari sisi depan juga ya. Kalau dibuat acara besar, itu seakan-akan kita tidak menghormati pada Nabi. Masa pas mahaluknya nanti anak-anak dulu-dulu itu lebih besar. Kayak seakan-akan menghina gitu. Mungkin ada tambahan dari Rasulullah. Kalau besar juga kayak fokus dengan apa yang kita yang dibacakan di maulid itu. Aku tidak. Terima kasih kepada Rasulullah nomor 1 dan berikan selamat yang mulia kepada seluruh warga. Dengan budaya Indonesia dan mic-nya boleh diperdekat. Pokok intinya itu kami akan membuat sebuah lomba atau membuat pentas seni. Kalau misalnya mengadakan sebuah event, itu Anda tadi bilang event seperti fashion show dan yang lain-lain. Lalu kita dapat keuntungannya itu dari mana? Bukannya kalau seperti itu kita membutuhkan dana untuk melakukan fashion show itu. Bukannya malah nanti mengeluarkan dana, bukannya mendapatkan keuntungan. Boleh menyanggah jawaban dari paslon 01. Diperkenankan berdiri ketika menjawab. Kami akan menarik uang administrasi untuk menontonnya. Untuk pendaftarannya.
dari setiap 3 bulan sekali diadakan jalan santai. Pertanyaan saya, bukannya sekarang wilayah Indonesia atau ini kan sekarang kan sedang ada pandemi COVID-19, kan dilarang ada kerumunan. Kita saja kan mau upacara berseni dirutinkan kan itu kan sulit karena tidak boleh ada kerumunan. Sedangkan ini mengadakan 3 bulan sekali jalan santai. Ya kita kembali ada new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu new normalnya saja. Kan Allah adil, pasti kita akan diberi susah, nanti suatu saat kita akan diberikan kesenangan gitu. Masa iya Allah akan terus Masa iya Allah terus akan memberikan penyakit kepada wilayah Indonesia saja. Kalau masih tetap ada, kita menggunakan protokol kesehatan, kita menggunakan masker, kita jarak 1 meter. Kasihan teman-teman, nggak ada depresi, pelajaran itu di kelas itu. Kepada paslon 02, sebenarnya mengingat jawaban dari paslon 04. Penonton diharap tenang. Waktu berjalan dan kita tidak tahu kapan new normal itu. Tidak saja kalau sudah new normal kembali diadakan PSBB lagi. Dan kalau jalan santai berjarak 1 meter akan panjang sekali dalam menempuh jalan. Sedangkan di SPMA itu banyak. Kalau 1 meter nanti kan panjang sekali dalam nggak sampai-sampai. Ada lagi? Perkelas kan bisa, Kak. Semuanya perkelas. Kelas 10, kelas 10, kelas 11 gitu kan bisa. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Pak Paslon 4? Tujuan program Anda mengadakan jalan santai itu kan untuk merefreshkan kan. Sedangkan kan kita per bulannya sudah ada istighosah untuk menenangkan, mencuci pikiran, mencuci hati gitu. Dan per bulannya kan juga pasti kan ada MB, terus kan istighosah kan kita masih rutin kan. Dan itu kan sudah cukup untuk merefreshkan kita. Mungkin ada sanggahan dari paslon 4. Dan ditambah lagi sekarang kan sudah ada istirahat 15 menit. Penonton diharap tenang. Kan setiap anak itu kan berbeda-beda. Masa ya kita istighosah di sini saja, di sini saja, pasti kan jenuh, pasti kan apa, bahkan kasihan, nggak pernah keluar.
bulan sekali, bukan 1 hari sekali. Boleh menyanggah jawaban dari paslon 04. Jalan santai maksudnya 3 bulan sekali itu pada hari apa, pada jam apa, atau kapan? Kan sekarang kan apalagi kan untuk waktu belajar saja kita kan memotong waktu, mengurangi waktu. Jika diadakan jalan santai kan maksudnya waktunya kapan? Paslon 04 bisa menyanggah jawaban dari paslon 02. Desember kita adakan mengakhirkan 3 bulan sekali. Oktober, November, Desember kan kita ambil yang 3 bulan terakhir tersebut. Apa kita berkerumun satu kelas? Kan nggak sampai 200 anaknya. Mungkin wakil bisa membantu. Paslon 02 bisa menyanggah jawaban dari paslon 04. Bukan menghitung 50 atau 20. Anak PP saja yang berbaris di depan gerbang itu saja sudah didatangi Satpol PP. Apalagi betul mengadakan 13 kali. Tapi kan kita kan berjalan mengelilingi kampung kan, pasti kan ada yang melihat-lihat di luar, jadi yang melaporkan. Kan di setiap desa kita kan biasanya kan jalan-jalan ke desa-desa kan, pasti setiap desa pasti ada yang mengontrol seperti Pak Inggi, gitu, Pak RT kan gitu kan. Mungkin wakil bisa membantu. Paslon 02 bisa menyanggah jawaban dari paslon 04. Diharap berdiri ketika menjawab.
kepada salah satu paslon. Ingin bertanya kepada paslon mana? Paslon 01. Paslon 01 diharap untuk berdiri. Saya bertanya tentang kinerja bulan Anda yang ke-6. Anda mengadakan perlombaan ekstrakurikuler. Apa yang dilakukan Anda jika ada beberapa sisi atau sisi yang tidak mengikuti saat lomba tersebut dilakukan, itu mewajibkan seluruh siswa boleh diulangi kurang jelas. Apa yang Anda lakukan jika ada beberapa sisi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler status dan saat lomba tersebut dilakukan mewajibkan seluruh siswi untuk mengikuti. Baik, kepada paslon 01 diharap menjawab pertanyaan dari paslon 03. Lombanya itu bukan satu anak harus ikut, satu anak enggak, kan setiap kelas itu mengeluarkan anak yang ikut eskul itu di perlombaan itu. Kalau satu anak, setiap anak lomba, siapa jurinya, siapa pengurusnya, siapa yang menonton. Paslon 03 bisa menyampaikan jawaban dari paslon 01. Paslon 01 bisa menjawab pertanyaan dari paslon 03. Kan lombanya itu bukan semua eskul, Mbak. Ya kan, kita sebagai pengurus OSIS pastinya tahu di kelas ini apakah ada begini. Contohnya kan anak kelas 12, anak kelas 12 kan memang tidak ada eskul, kan sudah tidak boleh eskul. Sudah, saya yakin kok di kelas 10A, 10B, 11A, 11B semuanya ikut. Nah, tepat. Yang saya tanyakan di sini jika tidak ada salah satu yang bisa diperjelas? Bisa diperjelas? Apa yang harus dilakukan? Mungkin itu bisa membantu. Intinya itu jika di satu kelas itu kan nggak ada yang mengikuti ekstrakurikuler yang diadakan atau nggak yang diadakan. Contohnya masa itu ekstrakurikuler tertentu. Terus kalau di satu kelas itu nggak ada yang mengikuti itu gimana? Pasangan 01 bisa mengambil jawaban dari pasangan 03. Kalau seperti itu lantas apa gunanya OSIS kalau tidak bisa mendata ke kelas? Kita sebagai OSIS kan kita membantu kegiatan sekolah. Sebelum kita mengadakan lomba, pastinya kita juga sudah ada ancang-ancang sebelum melakukannya. Oh, apakah di kelas ini ada yang ikut ini, apakah di kelas ini ada yang ikut ini. Seperti itu. Enggak, jadi kalau umpamanya diadakan ekstrakurikuler, terus kan dibuat, kan ke kelas apa? Harus ada yang mewakilkan. Tidak paham kalian. Enggak ada maklumatnya, enggak ada yang ikut. Ekstrakurikuler
Saya bilang apa Mbak? Di data. Apa di data? Kan maksudnya setiap kelas juga pasti ada kalau yang tes itu. Legal nggak kan lomba? No, aku nonton lo. Ano, ngapain? Ya kan kita buat lomba, kiranya setiap kelas itu ada. Aku tak Untuk kamu memikirkan sesuatu yang sesuatu itu tidak terjadi. Mungkin ada sanggahan dari paslon 03. Jadi akhirnya kita pernah kemana sih? Sudah, terima kasih kepada paslon 01 dan 03. Dilanjut kepada paslon nomor urut 04 dipersilakan berdiri menyampaikan untuk memberikan pertanyaan kepada salah satu paslon. Mau bertanya kepada paslon mana? Paslon nomor 2. Paslon nomor 2 diharap berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja unggulan OSI paslon nomor 2 mengadakan bazar per semester. Ya, mengadakan kerja bakti akbar per bulan. Kerja bakti akbar per bulan. Kok program kerjanya kayak nomor 1 ya? Lihat coba. Iya ini apa ada yang berbeda sedikit gitu loh. Pertanyaannya kok. Program 2 mengadakan kerja bakti akbar per bulan. Program 1 mengadakan kerja bakti kubra per bulan. Artinya akbar itu apa teman-teman? Artinya kubro. Terus mengadakan penyembelihan hewan kurban juga sama. Paslon nomor 4 jika memang dari program memang ada yang sama itu diperbolehkan. Memberikan pertanyaan pada programnya, bukan menyamakan dan mengadakan peringatan Hari Besar Nasional. Soalnya kan Hari Besar Nasional kan banyak Imlek, Natal, Salvasi. Kan ini kan Hari Besar Nasional. Kan, apa juga harus diperingati? Paslon 02 bisa menjawab pertanyaan dari paslon 04. Maksud dari mengadakan peringatan Hari Besar Nasional itu di sini yang biasanya ada tanggal merah di kalender, bukan hari Minggu, bukan hari Ahad, bukan. Tapi yang ada tanggal merah di kalender. Tapi kalau ada peringatan Isa Al-Masih, terus wafatnya Yesus itu kita tidak ikuti. Tapi jika ada kayak seperti Hari Pancasila gitu, itu yang kami maksud. Paslon nomor urut 04 bisa menyampaikan jawaban dari paslon nomor urut 02. Tapi kan Anda menulisnya mengadakan peringatan Hari Besar Nasional tanpa ada pengecualian. Paslon nomor urut 02 bisa menyampaikan. Kan kita semua kan sudah mengerti bahwa kita Islam. Masa di program kita harus ada tanda kurung pengecualian, terus mengadakan peringatan Hari Besar itu tanda kurung, Hari Pancasila, Hari Agati, Hari Kartini, Hari kita tidak bisa di sini kan MTSMA bukan SD kan. MTSMA harus butuh penjelasan. Kita kan MTSMA tidak butuh penjelasan.
paslon nomor 4. Sudah. Paslon nomor 2 disuapkan ada jawaban dari paslon nomor 4. Dan semua anak kan tidak tahu isi program kita, kan kita tadi cuma menyampaikan, bukan memberi tulisan satu persatu ke semua murid. Jadi kan anak-anak kan nggak ada yang tahu kan, kita kan cukup ada tulisan, kita cuma memperingati. Nanti kita tadi cuma menyampaikan, bukan menunjukkan tulisan kita kepada anak-anak. Sudah? Ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari wakil? Sudah. Paslon nomor urut 4 bisa mengambil jawaban dari paslon nomor urut 02. Sudah, terima kasih kepada paslon nomor urut 04 dan paslon nomor urut 02. Segmen ketiga telah kita lalui. Akan ditambah dengan segmen tambahan. Setiap pasangan calon akan berorasi untuk menyampaikan dirinya agar bisa dipilih oleh para siswi. Minimal durasi waktunya 3 menit. Bisa dimulai dari pasangan calon nomor urut 01 pada pasangan calon nomor urut 02. Karena orasinya mendadak, kami beri waktu 3 menit untuk membuat struktur fase tersebut. Pasangan calon bisa mengkampanyekan dirinya agar bisa dipilih oleh para siswi dengan cepat, dengan cara mempertahankan program yang ditulis, dibuat semenarik mungkin. Intinya kalian berorasi di depan teman-teman agar teman-teman bisa mengikuti Anda. Kalian harus mempertahankan bahwa Anda itu layak dari berorasi. Dengan tadi menjelaskan, bisa dengan menjelaskan, mengkampanyekan dari
kadang kali dua apa Kan itu Ustaz, bukan setiap anak wajib 500 tapi minimal 500. Kan kadang anak ada anak yang rajin sodako, maksudnya kalau sodako itu Ya, bukan 500. lebih. Kalau ketua OSIM-nya mau sodako berapa per minggu? Ya. Kalau anggotanya 500 ya ketuanya 5.000 ya seminggu ya. Ya bagus. Itu yang belum ada kan ya, yang belum ada. Terus kemudian perayaan terbentuknya Madrasah Aliyah As-Soha dalam bentuk apa? Dalam bentuk tasyakuran dan juga kita kayak mengadakan kayak pentas seni gitu Ustaz. Terus bentuk pentas seni apa Al-Banjari lah? Kayak semacam bagaimana kodok itu. Gak ada terobosan itu loh, kayak misalkan undang artis apa gitu loh, yang seru gitu loh. Ya. Kan katanya dijanji Pak loh Ustaz, takutnya ekonominya itu kurang. Oh iya. Masalah sama nggak apa-apa, janji tinggi-tinggi, yang penting berusaha untuk memenuhinya ya, yang penting berusaha untuk memenuhinya. Terus nomor dua yang belum ada di sini, mengadakan kotak saran di setiap kelas. Memasang kotak saran di setiap kelas. Terus misalnya kotak saran dipasang, kalau ada kayak saran, apa gunanya? Coba, apa yang harus sampai lakukan? Dan misalnya dikai kotak per kelas tapi masih. Ya harus ada seperti kayak konflik sama beda kan harus ada, kan harus punya masalah. Jadi kotak saran itu sedia kayak asosiasi mengontrol itu kayak nggak pakai Jadi diwajibkan ya? Iya diwajibkan itu mengisi kotak saran. Ya, bagus. Itu yang belum ada. Terus nomor 3, diadakan jalan santai. Jalan santai nanti. Halo, nomor 3, diadakan jalan santai. Jalan santai kemana? Apa tadi? Iya, ayo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, saya Rifat Husnia sebagai calon ketua OSIS di periode 2020 sampai 2021. Dan di samping saya ada partner kerja saya yaitu Rosalina Afrodia sebagai calon wakil ketua OSIS dalam periode 2020-2021. Kami paslon 1 ingin meminta dukungan kepada kawan-kawan semua untuk membantu kami menjadi ketua dan wakil OSIS dalam periode 2020 dan 2021 dengan cara memilih kami dalam pemilihan ketua dan wakil OSIS dalam periode 2020-2021 yang akan dilaksanakan besok pada hari Selasa. Karena insya Allah kami akan menjadi seorang pemimpin yang amanah, aktif, kreatif, inovatif, dan tentunya anti janji palsu. Dan tenang saja, di sini kita juga memiliki program kerja unggulan. Di antaranya, kita di sini mengadakan sesuatu yang belum pernah terlaksana di As-Solha, seperti mengadakan perayaan hari terbentuknya MA As-Solha, mengadakan penyembelihan hewan kurban, dan mengadakan perlombaan ekstrakurikuler. Juga di sini kita akan membentuk suatu generasi yang kreatif dengan cara apa? Dengan cara mengadakan pentas seni dan juga
penilaian di perlombaan bazar. Dan ada lagi, kita di sini juga mempertebal iman siswa dalam program mengadakan kerja bakti kubro setiap bulan, seperti dalam hadis an-nazar satu minal iman. Dan satu lagi, di sini kita juga membiasakan anak-anak untuk bersedekah, yang mana sedekah itu juga akan memperlancar rezeki kita dengan cara mengadakan penyembelihan hewan kurban yang setiap minggunya kita adakan sedekah minimal 500 rupiah. Jadi teman-teman, kami meminta dukungan kawan-kawan semua untuk memilih kami. Coblos nomor 1, anti janji palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor urut 01. Beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 01. Kepada pasangan calon nomor urut 02, diperkenankan maju ke depan untuk mengorasikan untuk berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eni Mardia. Saya sebagai calon ketua OSIS Madrasah Alia Azhar. Dan di samping saya ada wakil saya yang bernama Rosa Syahrul. Kami di sini sebagai calon ketua dan wakil OSIS Madrasah Alia Azhar. Kami butuh dukungan dari kalian semua. Dan jika kami menjadi ketua dan wakil OSIS Madrasah Alia Azhar periode 2020 sampai 2021, kami akan menjalankan program kerja kami dengan tegas dan tanggung jawab. Salah satunya yaitu tadi sudah disampaikan, yaitu memasang kotak saran di setiap kelas. Jadi kalian tuh bisa mengkritik semuanya. Contohnya guru, teman, fasilitas, jam pelajaran atau apapun. Pokoknya yang tidak enak-enak di hati kalian semua bisa ditulis di ketik saran. Yang kedua, mengadakan kerja bakti akbar per bulan. Kan itu adalah dorongan yang iman. Jadi jika kalian memilih, jangan meniru teman-temannya. Gunakanlah hak pilih Anda. Pilihlah nomor 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk paslon nomor 02. Kepada paslon nomor 03 diperkenankan maju untuk berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon ketua OSIS, nama saya Muraini, dan calon wakil saya tadinya saya berharap untuk kalian memilih saya, dan apabila saya dipilih maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan program kerja saya. Contohnya seperti mengadakan kegiatan tanam pohon,
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paslon nomor 04 kami ingin teman-teman semua menjadi insan yang berilmu amalia, beramal ilmiah, unggul dalam prestasi teladan dan dalam iman dan takwa.